Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangin deh seorang wanita Indonesia sederhana tiba-tiba dilamar bos Afrika super kaya. Ternyata doi udah punya 3 istri sah. Dari awal penuh drama sampai ada kejadian tragis bikin merinding. Cinta yang manis berubah jadi pertarungan penuh air mata. Apakah cinta ini bisa bertahan atau justru berakhir jadi luka? Penasaran kan? Yuk langsung ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di pinggiran sebuah kota yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Sari Utami. Usianya baru menginjak 24 tahun. Wajahnya ayu khas perempuan Jawa. Kulitnya sawo matang, sorot matanya teduh sekaligus tegar. Meski cantik, hidupnya tak semewah penampilannya. Ayahnya seorang petani sederhana, sedangkan ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Kehidupan keluarga mereka pas-pasan, seringkali harus berhemat hanya untuk sekedar bertahan sampai panen berikutnya. Sejak remaja, Sari terbiasa hidup keras. Ia pandai menabung, sabar bekerja, dan tidak mudah menyerah. Saat usianya cukup dewasa, ia mengambil keputusan besar, merantau sebagai tenaga kerja wanita, TKW ke Afrika. Bukan pilihan mudah, sebab keluarga khawatir dan lingkungan berbisik-bisik. Namun, tekad Sari sudah bulat. Ia ingin memperbaiki nasib keluarga dan membiayai adik-adiknya sekolah. Hari keberangkatan terasa berat. Tangis ibunya menggiring langkahnya ke bandara. Sementara ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, seolah berkata, "Jadilah kuat nak, dunia luar keras tapi kau lebih keras." Pesawat yang membawanya terbang berjam-jam menuju benua hitam, tanah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Afrika menyambut dengan cuaca panas terik, aroma tanah merah, serta hiruk-pikuk bahasa asing yang terdengar begitu aneh di telinganya. Sari ditempatkan di sebuah perusahaan besar milik Mr. Kwame Abiola, seorang pengusaha tambang kaya raya asal Ghana. Awalnya, tugasnya hanya sederhana, membantu sebagai sistem rumah tangga di kediaman mewah keluarga Kwame. Namun, lambat laun, kecerdasan dan kerajinannya menarik perhatian. Ia bisa berbahasa Inggris lebih cepat dibandingkan pekerja lain, pandai mengatur jadwal rumah, dan disiplin soal keuangan kecil-kecilan yang dipercayakan padanya. Pertemuan pertama Sari dengan Kwame terjadi secara tak terduga. Waktu itu, ia baru selesai mengatur meja makan malam keluarga. Tiba-tiba, seorang pria berpostur tinggi besar berkulit hitam pekat dengan sorot mata tajam namun teduh memasuki ruangan. Pakaiannya sederhana namun elegan. Setelan jas rapi dengan jam tangan mewah yang berkilauan. "Apakah kau yang baru datang dari Indonesia itu?" tanya Kwame dengan suara berat bercampur logat asing. Sari gugup, "Iya tuan, nama saya Sari Utami." Kwame tersenyum singkat. "Kau bekerja dengan baik, teruskan." Lalu ia pergi begitu saja. Namun senyum singkat itu menancap dalam hati Sari. Ada sesuatu dari tatapan mata pria itu, dingin, tegas, namun menyimpan kerinduan dan ketulusan. Rumah Kwame lebih pantas disebut istana. Ada kolam renang luas, taman bunga impor, bahkan deretan mobil mewah yang berjejer di garasi. Tetapi bagi Sari, kemewahan itu justru terasa asing. Ia lebih rindu suara jangkrik di sawah, aroma tanah basah setelah hujan, dan sederhana hangatnya dapur ibunya. Yang membuatnya hidup lebih sulit adalah kenyataan bahwa Kwame memiliki 3 istri sah. Mereka tinggal di rumah yang sama, meski di sayap yang berbeda. Setiap istri memiliki pengaruh dan pengikutnya sendiri. 1. Amira, istri pertama. Wanita elegan yang berwibawa, ia pintar, licin, dan paling berkuasa. 2. Laila, istri kedua, penuh pesona namun berhati dingin. Ia pandai memanipulasi dengan kelembutannya. 3. Jahara, istri ketiga, masih muda, penuh amarah, dan mudah cemburu. Ketiganya menatap Sari dengan tatapan curiga sejak awal. Bagi mereka, kehadiran gadis muda asing di rumah itu sangat adalah ancaman. Hari berganti hari, Sari bekerja keras tidak hanya di dapur, tapi juga membantu staf kantor dalam urusan administrasi. Tanpa disadari, kedekatannya dengan Kwame semakin intens. Bos besar itu sering memanggilnya untuk menerjemahkan surat bisnis dari Asia, atau sekedar menerimanya saat makan malam karena ia bosan dengan suasana rumah tangga yang penuh konflik. Pada suatu malam, Kwame berbicara dari hati ke hati.
Aku sudah lama hidup dalam dunia penuh sandiwara, Sari, ucapnya lirih. Menatap jauh ke arah jendela. Istri-istriku mencintaiku kemewahan, tapi tidak hatiku. Kau berbeda, kau sederhana, jujur, dan apa adanya. Sari terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Namun, pikirannya penuh tanda tanya. Apakah aku pantas mencintai pria yang sudah beristri 3? Bukankah ini hanya akan menjerumuskanku dalam api cemburu dan konflik? Meski berusaha menolak, setiap tatapan mata Kwame membuat benteng hatinya retak sedikit demi sedikit. Tak butuh waktu lama, hubungan mereka mulai tercium. Para istri Kwame merasakan ada yang berbeda. Amira memandang tajam setiap kali Sari lewat. Laila mulai menyindir halus, sementara Zahara terang-terangan menghina Sari di depan pelayan lain. Jangan kira wajah cantikmu bisa menyaingi kami ya, bisik Zahara penuh amarah. Bos hanya kasihan padamu, gadis kampung. Sari menunduk, menahan air mata. Ia tidak ingin membuat masalah, tapi di dalam hati ia tahu ia sudah melangkah ke jalan yang berbahaya. Pada suatu malam hujan deras, Kwame tiba-tiba mengetuk pintu kamar Sari. Dengan wajah lelah, ia berkata, "Aku ingin kau menjadi bagian hidupku, Sari. Aku tidak peduli omongan orang, aku butuh kamu." Kalimat itu menghancurkan semua keraguan. Sari menangis bukan karena sedih, tetapi karena takut akan masa depan. Cinta ini manis sekaligus pahit, ibarat madu yang dicampur racun. Dan malam itu, takdir mulai menuliskan bab baru dalam hidup seorang gadis desa sederhana, menjadi wanita yang dicintai seorang bos kaya raya Afrika. Meski di baliknya ada badai besar yang siap menghantam. Hari itu, langit Afrika begitu cerah di halaman istana mewah milik Kwame. Tenda putih berkilau dipasang, dihiasi bunga eksotis dari berbagai negara. Sari berdiri di depan cermin, tubuhnya berbalut gaun pengantin indah berwarna emas lembut. Hatinya bergetar keras antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Ia, seorang gadis desa dari Jawa, kini akan menikah dengan seorang pengusaha tambang terkaya di wilayah itu. Pernikahan berlangsung meriah. Para tamu penting dari kalangan politik, pebisnis internasional, dan tokoh masyarakat hadir. Sari tersenyum kaku saat cincin melingkar di jari manisnya. Sementara kilatan kamera dari sorak-sorai terdengar di sekeliling. Tetapi di balik semua kemegahan, 3 pasang mata penuh amarah menatap tajam Amira, Laila, dan Zahara. Amira, istri pertama, berdiri dengan gaun hitam anggun, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Di dalam hatinya, api cemburu membakar meski bibirnya tetap tersenyum tipis. Laila hanya menunduk, tersenyum palsu di balik tudung kepalanya. Tetapi matanya menatap tajam ke arah Sari seolah berkata, "Kau tidak akan pernah benar-benar menang." Sementara Zahara, si bungsu yang tidak bisa menyembunyikan emosinya, air matanya berlinang dan berapa kali ia nyaris berdiri untuk berteriak. Kalau saja Amira tidak menahannya dengan genggaman tangan dingin. Malam pertama setelah pesai usai, Sari berjalan ke koridor panjang rumah besar itu. Setiap langkahnya terasa berat seperti menapaki jalan menuju medan perang. Ia tahu, pernikahan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang panjang. Hari-hari setelah pernikahan penuh dengan ketegangan. Kwame berusaha menunjukkan kasih sayang pada Sari, membawanya berlibur ke pantai Zanzibar, memberikan hadiah perhiasan mahal, bahkan memperkenalkannya ke dunia bisnis tambang. Namun di balik itu semua, Sari mulai merasakan beratnya menjadi bagian dari rumah tangga yang penuh persaingan. Setiap kali ia tersenyum kepada Kwame, tatapan benci Zahara membakar hatinya. Setiap kali ia duduk bersama keluarga, Laila menyelipkan sindiran halus. "Cantik sekali kalungmu, Sari. Sayang, harganya hanya sepertiga dari yang Tuan berikan padaku dulu." Dan Amira, meski jarang bicara, menggunakan pengaruhnya untuk menekan Sari secara halus. Ia mulai mengatur pelayan agar tidak menuruti perintah Sari, membuatnya merasa tidak berdaya meski kini berstatus istri sah. Suatu malam, ketika Sari duduk di balkon, Kwame menghampirinya. "Jangan takut, Sari, aku memilihmu bukan hanya karena cantikmu, tetapi karena hatimu. Mereka boleh membencimu, tapi aku akan selalu melindungimu." Kata-kata itu menguatkan Sari, namun juga membuatnya semakin sadar. Perlindungan Kwame bisa membuat para istri lain semakin bernafsu untuk menjatuhkannya. Benar saja, gosip mulai beredar di lingkungan sosial mereka. Bos Ikaya itu tergila-gila pada istri barunya, yang lama pasti akan dilupakan, bisik-bisik orang. Desas-desus itu sampai ke telinga Amira, Laila, dan membuat api cemburu kian membara.
Bagi Sari, kehidupan setelah pernikahan tidak lagi sekedar tentang cinta, melainkan tentang bertahan hidup di tengah badai cemburu dan intrik yang siap menelannya kapan saja. Hari-hari berlalu dan suasana di rumah itu semakin mencekam. Sari berusaha tetap tegar, namun setiap langkahnya selalu diikuti tatapan penuh kebencian. Amira dengan kecerdasannya mulai mengatur strategi licik. Laila diam-diam menyebar kabar bohong ke lingkaran sosial mereka, sementara Zahra terang-terangan memprovokasinya. Suatu sore, saat Sari sedang merapikan berkas-berkas bisnis yang dititipkan Kwame padanya, ia menemukan sesuatu yang janggal. Ada dokumen keuangan rahasia yang disembunyikan di laci, menunjukkan transaksi besar menuju rekening luar negeri atas nama orang yang tak dikenal. Semakin ia teliti, semakin jelas bahwa transaksi itu berhubungan dengan salah satu istri Kwame. Hatinya berdebar, ia ingin mengabaikannya, tapi nuraninya menolak. Malam itu ia memberanikan diri menunjukkan bukti pada Kwame. Kwame terkejut. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya dengan wajah muram. Sari hanya menggeleng, namun dalam hati ia menduga kuat bahwa Amira, sang istri pertama, berada di balik semua ini. Di sisi lain, hubungan Sari dengan Ardi, seorang pemuda Indonesia yang baru juga bekerja di perusahaan Kwame, semakin dekat. Ardi sering muncul ketika Sari merasa tertekan. Ia menemaninya, memberi nasihat, bahkan menghiburnya dengan kisah-kisah sederhana dari tanah air. Kehangatan Ardi membuat Sari merasakan kembali sesuatu yang hilang, ketulusan tanpa syarat. Suatu malam, Ardi berkata lirih, "Sari, aku tahu posisimu sulit, tapi ingat, kamu punya pilihan. Jangan biarkan dirimu hancur hanya demi cinta yang gak pasti." Kata-kata itu menancap dalam. Sari mulai goyah. Ia mencintai Kwame, tapi kenyataannya bahwa ia hanyalah istri keempat yang terus diteror membuat hatinya rapuh. Konflik memuncak ketika Zahra menuduh Sari berselingkuh dengan Ardi. Tuduhan itu disampaikan di depan Kwame dengan tangisan dramatis. Laila menambahkan bumbu, menyebut bahwa ia sering melihat Sari dan Ardi berduaan di taman. Amira hanya tersenyum tipis seolah menikmati pertunjukan itu. Kwame marah besar, namun tatapannya pada Sari penuh keraguan. Apakah benar ini semuanya? Suaranya bergetar menuntut jawaban. Sari menangis, "Tidak Tuan, demi Allah tidak pernah." Namun benih keraguan sudah ditanam. Sejak malam itu, hubungan mereka renggang. Kwame mulai sibuk dengan urusan bisnis, sementara Sari semakin dekat dengan Ardi. Hati Sari kini benar-benar terbelah dua, antara cinta pada Kwame yang penuh luka atau ketulusan Ardi yang sederhana. Di tengah kekacauan itu, sebuah rahasia besar hampir terungkap. Anak yang selama ini dianggap anak yatim asuhan keluarga, ternyata darah daging Kwame sendiri dari hubungan lama yang disembunyikan. Fakta itu membuat Sari semakin sadar di rumah penuh rahasia ini tidak ada yang benar-benar jujur, dan ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berakhir, Sari di rumah besar Kwame terasa bagai neraka. Setelah tuduhan Zahra dan Laila, ia menjadi bahan gosip di kalangan pelayan. Kepercayaannya pada Kwame pun mulai goyah. Kwame memang tidak mengusirnya, tetapi sikap dinginnya. Ia sibuk dengan bisnis dan jarang menatap Sari dengan penuh cinta seperti dahulu. Di tengah kerapuhan itu, Amira melancarkan serangan terakhir. Ia mengumpulkan bukti palsu berupa foto-foto yang menampilkan Sari dan Ardi berjalan berdua di taman, lalu menunjukkan kepada Kwame. Meski foto itu mudah dipelintir, emosi Kwame yang sudah lama ditekan akhirnya meledak. "Cukup Sari," teriaknya di ruang tamu yang sepi. "Aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Aku telah memberimu segalanya, tapi kau membalas dengan pengkhianatan." Air mata Sari jatuh deras. "Tidak Tuan, aku tidak pernah. Ardi hanya sahabat." Namun suara tangisnya hanya tenggelam dalam amarah Kwame. Pada malam itu juga, ia membuat keputusan mengejutkan, melepas Sari kembali ke Indonesia. Ia membelikan tiket pesawat, memberikan uang dalam jumlah besar, lalu berkata dengan dingin, "Pergilah, aku tidak ingin kau hancur dalam rumah tangga ini." Sari pulang dengan hati hancur. Ia meninggalkan kemewahan, tetapi juga meninggalkan luka yang membekas di dalam. Di desanya, ia mencoba bangkit kembali. Waktu berjalan lambat, namun kehangatan keluarganya membuatnya sedikit demi sedikit menemukan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Ardi juga pulang ke Indonesia. Ia masih menyimpan rasa untuk Sari, dan pada akhirnya ia melamarnya dengan cara sederhana. Tak ada perhiasan mewah, tak ada pesta megah, hanya doa tulus di bawah atap rumah kayu.
Hati Sari bergetar. Kali ini ia tidak lagi ragu. Ia menerima lamaran itu dengan senyum tulus. Hari pernikahan Sari dan Ardi berlangsung penuh kebahagiaan. Tetangga berdatangan, musik tradisional mengalun, aroma masakan kampung memenuhi udara. Sari duduk anggun di pelaminan, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya ia menemukan ketulusan yang selama ini ia cari. Namun, di balik kerumunan, seorang pria asing duduk di kursi paling belakang. Tubuhnya besar, wajahnya gagah, dan matanya berkilat menahan air mata. Dialah Kwame. Ia datang tanpa undangan hanya untuk melihat wanita yang pernah ia cintainya berbahagia. Sari melihatnya sekilas, hati mereka saling berbicara tanpa kata. Kwame tersenyum samar, lalu berdiri dan pergi perlahan. Menghilang di antara kerumunan, tak ada perpisahan, tak ada salam, hanya sebuah tatapan terakhir yang menyimpan 1000 makna. Sari menghela napas panjang. Ia tahu cinta pada Kwame adalah bagian dari perjalanan hidup yang pahit sekaligus indah. Namun kini ia memilih jalan baru bersama Ardi. Cinta yang sederhana tapi tulus. Di balik semua luka, Sari belajar satu hal penting. Cinta sejati bukan tentang harta atau kemegahan, melainkan tentang siapa yang setia menggenggam tanganmu meski dunia menentang.